kita telah sampai pada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu acara Mau'izah Hasanah atau Hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama akan disampaikan oleh Al-Habib Ja'far Shadiq bin Ali Al-Attas dari Tanah Madar. Ilahi falyatafaddal masyhura. Allah alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 'adada khalqihi kutiba wa yuktab abadal abidin wa lahal dahirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' masyayikhina mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kembali kita berkumpul bersama-sama di Ponpes Darul Habib untuk melaksanakan daripada salah satu daripada amaliyah yang dilaksanakan oleh ulama-ulama terdahulu, sebuah kebiasaan yang sangat baik, yakni memperingati daripada Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita laksanakan pada hari ini adalah bukan sekedar daripada sebuah peringatan atau sekedar rutinitas belaka setiap tahunnya, akan tetapi peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kita selangkah lebih maju mengenal tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita sekarang berada di zaman yang luar biasa, zaman fitnah luar biasa, umat Islam digoyang ke sana kemari, semakin melemah dan semakin melemah. Salah satu sebabnya adalah karena kurang kenalnya kita dengan Nabi Muhammad SAW. Kita mungkin lebih memahami sejarah daripada tokoh-tokoh nasional atau tokoh-tokoh internasional atau para artis. Mungkin kita lebih memahami detail mereka, makanan kesukaan mereka, cara jalan mereka, cara duduk mereka. Tetapi tentang Nabi Muhammad kita tidak tahu apa-apa. Sehingga kita hanya melaksanakan sholat, kita hanya melaksanakan puasa, tapi kering daripada ruhaniah Nabi Muhammad SAW. Orang tua kita terdahulu ya, melaksanakan amalia-amalia, tetapi mereka ada keterkaitan hati dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika mendengar acara Maulid, semangat mereka melaksanakan Maulid. Bahkan tojolo mai lambina walong mulawanna, dia menjual emasnya untuk acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau sekarang tidak, kita minta sumbangan 10.000 saja, maka ulunna maka orang di sumbangan apa orang beli, padahal itu untuk Nabi Muhammad SAW. Nah ini banyak terjadi. Mudah-mudahan di sini tidak ada, kampung sana jauh dari sini. Jadi Rasulullah SAW kita peringati maulidnya Nabi Muhammad SAW itu tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk terima kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada Nabi SAW. Karena kalau bukan kelahiran Rasulullah, adanya Rasulullah di tengah-tengah kita, kita tidak mengenal Islam. Andai tanda berita ulama-ulama kita dari dulu sampai ke Sulawesi ini mendakwakan Islam, kalau bukan jasanya Nabi Muhammad SAW. Boleh jadi sampai sekarang kita masih menyembah berhala, kita masih animisme, dinamisme dan lain sebagainya, kalau bukan dan karena Nabi Muhammad SAW. Sehingga perlu kita memahami bahwasanya ya Nabi SAW adalah orang yang paling menyayangi kita, melebihi sayangnya ibu kita dan ayah kita kepada kita. Miape misalnya emak tak, ya, bapak tak misalnya nilai beda Nabi SAW. Sampai di dalam kitab dari Dusa ini disebutkan ada sebuah keterangan awal lalam pernah Rasulullah SAW itu berdiri. Nah, berdiri Rasulullah SAW di hadapan para sahabatnya. Apa nama Nabi SAW? Ya laitani qabaltu ahbabi. Rasulullah mengatakan ya laitani qabaltu ahbabi. Andai saja aku bisa berjumpa dengan para kekasihku. Ini Rasulullah mengucapkan di hadapan para sahabat sambil menangis Rasulullah SAW. Ngomongnya minta ya laitani qabaltu ahbabi. Andai saja aku bisa berjumpa dengan kekasihku, kata Rasulullah. Akhirnya para sahabat ini bertanya-tanya,
Ini siapa yang dimaksud dengan kekasih Rasulullah? Bukankah kami kekasihnya Rasulullah? Kami berperang bersama Nabi, kami hidup bersama Nabi, kami sholat bersama Nabi, kami berdakwah bersama Nabi. Kekasih mana yang dirindukan ini oleh Rasulullah SAW? Akhirnya salah seorang sahabat memberanikan diri bertanya, ya Rasulullah, alasna min ahbabik? Ya. Bukankah kami ini adalah kekasih-kekasihmu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, na'am, iya. Antum ashabi, kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Walakin ahbabi, akan tetapi kekasihku yang saya rindukan saat ini 1400 tahun yang lalu Rasulullah mengatakan, walakin ahbabi humul ladina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Mereka adalah segolongan orang, sekelompok manusia yang datang setelahku, datang setelah wafatku. Mereka lahir setelah wafatku, mereka beriman kepadaku, tapi mereka belum pernah melihat wajahku. Alhamdulillah itu termasuk kalau dia andelo itu rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mata itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita termasuk golongan yang dirindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus sebagaimana yang disampaikan tadi oleh pengasuh Ponpes Darul Habib Al-Habib Hasan bin Sahal Jamulullail, beliau menjelaskan tadi tentang bagaimana beliau membangun pesantren, bagaimana cita-cita besar beliau. Ya. Perlu diketahui bersama bahwasannya membangun lembaga pesantren seperti ini gampang-gampang susah. Dibilang gampang aja, dibilang susah juga aja. Akan tetapi kenapa belum menyampaikan seperti itu kepada kita? Belum menyampaikan orang-orang yang sangat berperan di dalam pembangunan pesantren. Karena ketahuilah mereka yang mengambil saham di dalam membesarkan pendidikan agama, lembaga-lembaga pendidikan agama, termasuk pesantren seperti ini, adalah orang yang paling diperhatikan Nabi Muhammad SAW. Mau apa kita kita sembahyang, puasa tahu, ya, belum tentu kita dapat perhatian Nabi SAW. Boleh jadi sholatnya kita ada riaknya, boleh puasa kita tidak lengkap rukun dan syaratnya. Tetapi kalau orang yang menyibukkan dirinya membantu pergerakan-pergerakan dakwah, terlebih khusus di lokasi kita ini ada pesantren-pesantren seperti ini, kita perhatikan dakwahnya Nabi Muhammad, maka dikatakan inilah orang yang mendapatkan perhatian khusus dari Nabi Muhammad SAW. Senada yang diucapkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibu Sibtul Durar, beliau mengatakan, "Ma min syai'in yasurru qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir zaman illa talabul ilmi wa nashruhu." Kata Al-Habib Ali Al-Habsyi, tidak ada satu perkara yang menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW di akhir zaman seperti ini kecuali mereka orang-orang yang menuntut ilmu agama dan menyebarkan ilmu agama. Termasuk di dalamnya orang itu fasilitasi pengaji. Contoh, saya kasih contoh. Termasukkan itu keramik. Kita menyumbang keramik di masjid ini. Keramik ini, ya, dibanding keramik yang kita sumbang di tempat-tempat yang lain akan digunakan oleh para santri untuk sembahyang, mengaji, masikir, minggu kita. Dia duduk di keramik tersebut. Dia keramik dia disumbang, dia masumbang lampu, dia masumbang semen, semen dan sebagainya. Fasilitas ini digunakan oleh para santri untuk belajar. Akhirnya mereka menjadi anak guru, menjadi ustaz, menjadi kiai, mengajar berdakwah, mengajarkan orang wudhu, mengajarkan orang sholat, mengajarkan orang puasa. Ini anak dapat pahala, gurunya dapat pahala, donatur dapat pahala. Ini luar biasa. Sehingga ada sebuah gambaran yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dua Nabi SAW mengiringi. Jadi termasuk yang kesukaan Nabi SAW adalah daging kambing. Jadi mau ngomongin daging kambing, malah tensi tekanan seolah-olah. Daging kambing itu tidak bikin orang tekanan. Yang bikin orang tensi itu cara masaknya. Media santan, media minna, iya menurut Paul dia. Semua yang disukai Nabi pasti bagus. Nabi termasuk menyukai daging kambing. Dia tidak punya orang yang kamu tensi. Dan tahu mana itu mereka harus tensi. Misalkan itu mereka ada karena lewat. Anda memang saya itu mereka lantar punya tensi. Nah, berarti itu namanya apa namanya sebuah sudut pandang saja. Ya. Dan memang saya lihat kita di mana cara biar itu yang biasa gitu. Santannya banyak, minyaknya kolesterol, tensi, padahal daging kambing itu pauli. Kalau saya minta semua yang disukai Nabi pasti ada fihi syifa, ada obat. Nah, tinggal cara masaknya harus diperbaiki. Kembali cerita. Nabi SAW pernah baginda Nabi itu membeli seekor kambing. Akhirnya setelah disembelih oleh baginda Nabi bersama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dikuliti sama Nabi. Boleh sahabat. Ya Rasulullah, saya minta kepalanya Rasulullah. Oh ya, ada. Boleh bisa tahu ya Rasulullah, saya minta hatinya ya Rasulullah. Kasih hatinya lagi. Ya Rasulullah, saya minta kaki depannya yang kanan.
Boleh besar. Ya Rasulullah, saya minta kaki kirinya yang depan. Karena malawan kita selesai. Terakhir ada sahabat, ya Rasulullah, saya minta kaki kanan yang belakang. Dikasih sama Rasulullah sebenarnya ada bawa. Tersisa dengan Nabi kaki kiri belakang. Kaki kiri bagian belakang. Apa mau Rasulullah SAW, ya Aisyah, kira-kira mana bagian kita daripada kambing ini? Mana bagian kita daripada kambing ini? Kata Sayyidah Aisyah, ya ini sisa kaki belakang ini bagian kita. Kata Rasulullah, tidak. Bagian kita itu yang diambil sama orang, karena itu menjadi pahala di akhirat. Yuro barita dia. Jadi pas itu harta tak yuro mulai dulu rekening mu tanya bangun itu no. Apa nala benar diwaris? Kasih apa anak orang ini? Tapi ini baru disebabkan pesantren menjadi tehel, menjadi pasir, menjadi semen. Nah pakai pangaji, dia murah hartamu sebenarnya transfer harta Anda melalui rekening pahala di pesantren menjadi pahala dinikmati. Maka kalau itu bahwa harta itu tidak dibawa mati, itu bohong. Itu konsep yang salah. Harta itu dibawa mati. Siapa bilang harta itu dibawa mati? Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu orang kaya. Sayyidina Utsman bin Affan itu orang kaya. Sahabat-sahabat itu banyak orang kaya, tapi didarmakan hartanya untuk berjihad. Bahkan semua fasilitas perang yang dilugerahkan oleh Rasulullah SAW itu dananya dari Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Yang memfasilitasi perangnya Nabi Muhammad, beli kuda, beli baju besi, beli domba dan sebagainya, Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah luar biasa, seorang sosok istri yang memuliakan Rasulullah SAW, yang mendermakan hidupnya semua hartanya untuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Sayyidah Khadijah menikah dengan Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Sayyidah Khadijah, ya Rasulullah, mali malukan. Ya Rasulullah, sekarang hartaku adalah hartamu. Mau itu diwali, mau itu ini deh, hartamu tapi hartamu anu. Di sana tidak ada di sini. Dan main, itu macam main. Insyaallah. Ada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, marakyana Makkah, Tosugina Makkah. Semua hartanya untuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidah Khadijah ketika sudah sakit-sakitan, maka dia minta Sayyidah Khadijah dia, "Nendonnya anak-anak Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha." Mengatakan, "Ya Fatimah, sini kemari, wahai Fatimah. Wahai Fatimah, nanti kalau saya mati," kata Sayyidah Khadijah, "nanti kalau saya mati dan saya sudah dikuburkan. Saya sudah dikuburkan, kemudian suatu saat ayahmu butuh dana untuk dakwah, butuh dana untuk perjuangan dakwah, silahkan gali kuburan saya." Kata Sayyidah Khadijah, "Gali kuburan saya, kumpulkan tulang belulang saya, jual di pasar, gunakan uangnya untuk dakwah Rasulullah SAW." Luar biasa. Jadi Sayyidah Khadijah udah bilang, "Ya apa tak turun tahu kalau kita masuk hidup, gunakan sebaik-baiknya. Sebelum kita belum tahu kita punya ahli waris ini, macam karena dia. Karena harta yang akan digunakan anak dalam maksiat, dalam hal-hal yang buruk, kita akan menjadi masalah bagi orang tua. Maka dari itu perlu bagi kita dari sekarang betul-betul memperhatikan hal seperti ini. Apalagi pimpinan daripada pesantren ini tadi, seorang sayyid, Apunah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang habib. Para ulama mengatakan jika seorang sayyid terjun di dalam dakwah, ya, menghibahkan dirinya untuk dakwah, dikatakan ajdaduhu wara'uhu. Maka datuk-datuknya itu kadang-kadang dia pondok. Batuan apa? Semuanya kadang-kadang Hasan terus sampai Nabi SAW memperhatikan cucu-cucunya yang terjun di dalam dakwah. Jadi mai tahu dia membantu pesantren bukan kita hanya tentang memberikan sumbangsi tentang keilmuan, juga termasuk dalam kategori berbuat baik kepada sanak kerabat Nabi Muhammad SAW. Disebutkan di dalam kitab Rasufatus Swadi fi Fadaili Ahli Baitil Hadi, disebutkan hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man sana'a sina'atan di ahadin min ahli baiti kafa'tu dan yaumil qiyamah." Dikatakan sebuah hadis Rasulullah SAW, siapa seseorang yang berbuat sebuah kebaikan, di situ disebutkan dalam bentuk sigat isim nakirah. Sigat isim nakirah ini ya dulu alal qillah, jadi sedikit apapun. "Man sana'a sina'atan bi ahadin min ahli baiti kafa'tu dan yaumil qiyamah." Siapa orang berbuat kebaikan sekecil apapun kepada anak cucuku, kepada keluargaku, kata Rasulullah, kafa'tu dan yaumil qiyamah, saya sendiri yang akan membalasnya di hari kemudian. Bahkan apa peluang kita untuk berjumpa dengan Nabi di hari kiamat? Ayyasanna. Sedangkan dikatakan wailun liman lam yara yaumil qiyamah. Celaka, sungguh celaka orang yang tidak bisa melihat Nabi SAW di hari kiamat. Sedangkan dikatakan dalam hadis tadi, orang yang karena berbuat baik kepada keluarga Nabi, cucu Nabi, apalagi bukan berbuat baik untuk pribadinya, karena beliau sedang membangun pesantren. Ya, membangun lembaga untuk anak-anak tak tuan di, anak kan nama turun sampai, nama turun manjek nih. Yang nanti baktinya kita juga akan rasakan sendiri. Meminta mana tadi pesantren, bukan pimpinan pesantren yang untung, tidak. Tetapi kembali bagi orang tua yang memasukkan anaknya nesa mangaya nakmu, nesa akhlak adab. Bahkan kemarin kita ada kasus, kita bisa lihat kasus di medsos kemarin, ada 3 orang anak bikin surat 3 orang saking marah saja, mana dia tahu sekolah di sana dia, anaknya orang tuanya dititipkan di panti jompo.
3 orang anaknya masih sehat walafiat, semoga kami sebagai anak sudah tidak bisa lagi mengurus ibu kami. Dengan ini kami membuat pernyataan, ibu kami serahkan ke panti jompo dan kalau meninggal kuburkan saja. Dia cuma tahu pas psikolog tanpa anak, tapi dia dididik. Beda tuh sih pas psikolog mendidik. Ini pesantren pendidikan. Di sini bukan hanya sekedar baca kitab terjemah sudah, tapi setelah itu dipantau sholat jamaahnya, dipantau akhlaknya, mau baca ruku, ditakburi, bagaimana adab kepada guru, bagaimana adab kepada orang tua. Anda siang enggak itu pembayaran kalau pesantren dia ada pendidikan namanya para ulama-ulama kita, dia nang guru tadi ada pesantren dia. Tapi apa mau wali-wali mana pas sabu-sabu rale tahu. Oh, kau yang merasa mati. Bahkan ada kasus di Mamuju diongin, ada seseorang itu nawat itu mawinna. Gara-gara anak minta uang 12.000 tidak dikasih. Mirau 12.000, kemana? Mirau dia 12.000. Dan dia kemana? Terus malah parang nawat kemana? Mati. Kata para ulama hal seperti ini siapa yang salah? Kemawinna. Kemawinna salah kan dia rasa. Mengapa? Kan dia tidak mendidik anaknya. Nah ini, alhamdulillah di tangga-tangga putar di ini bilangnya Allah Taala warak kaimbang barakah do. Mal itu ini soalnya mengaji, anak tadi ini mengaji, guru soal ustaz para kiai pasai tadi ini mendidik anak-anak kita. Ini adalah hal yang paling penting. Karena juga di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dikatakan alimu auladakum thalathata fisal. Ajarkan anak menjadi perkara. Pertama mahabbatan Nabi, wa mahabbat ahli bait Nabi wa qiraatil Quran. Nah ini diajarkan di sini. Pertama, ulama ini konsep dasar sebelum mempelajari semua ilmu. Jadi ajarkan anakmu cinta kepada Nabi, lalu cinta kepada keluarga Nabi, baru belajar Al-Quran. Artinya belajar Al-Quran, hafalan dan hukum-hukum terkait Al-Quran. Karena langsung kalau kepintaran yang didoktrinkan kepada anak, langsung hafal Quran. Kan sekarang lagi mana nih, pondok tahfidz misalnya. Tapi yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu langsung tahfidz Quran, nanti bisa berpotensi kena paham Wahabi. Akhirnya berani mengkafirkan orang tua Nabi. Banyak sekali seperti itu. Maka apel sama gendongan Nabi kita, hafal Quran 30 juz. Nah ini bahaya. Jadi ajarkan dulu anak-anak kepada Rasulullah, bagaimana cinta kepada Rasulullah, bagaimana sikap kepada Rasulullah, terus adab kepada keluarga Rasulullah SAW, bagaimana adab kepada mereka. Yang terakhir baru ajarkan Al-Quran, ilmu terkait Al-Quran, fikih, hadis, tafsir dan lain sebagainya. Baru itu fondasi. Jadi kita sampai awal orang lep atau pada dokter lo anak tak malu menjadi setan. Malu hafal Quran menjadi setan. Nanti rasa dia beda kasus. Rata-rata yang mengkafir-kafirkan orang tua Nabi itu hafal Quran 30 juz. Alumni Makkah, alumni Madinah. Ya. Bahkan mereka mengikuti faham-faham radikalis, berani mengkafirkan orang, berani meledakkan bom di sana sini. Hafal Quran 30 juz. Nanti orang salahkan, begitu penghafal Quran. Bukan hafal Qurannya yang salah, tapi konsep pendidikan yang tidak melalui apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Hal itu malah beda. Sana sebagai kesimpulan untuk selanjutnya kita mendengarkan ceramah dari guru kita, bahwasannya Rasulullah SAW memberikan kita sebuah wasiat yang besar. Pertama, Nabi SAW, tidak mata pun ada in qata amaluhu illa min salas. Mati tidak ada pun ada. Ya, semoga tidak semua panjang umur, sehat walafiat tahu yang Allah Taala. Amin amin. Mati tidak pun ada, akan ada 3 perkara yang mesti kita harapkan pahalanya mengalir. Anda itu malah sembahyang, Anda itu malah puasa, Anda itu malah salawat, Anda itu masih zikir. Tapi di bawah di talmud kita mendapatkan aset yang terus mengalir pahalanya mau untuk kubur. Nah, pertama adalah sedekahul jariyah. Ya, sedekahul jariyah, sedekah jariyah, bersedekah jariyah. Jariyah mengalir, sedekah yang mengalir pahalanya, menyumbang kepada masjid, menyumbang kepada pesantren, menyumbang jalan dan sebagainya. Untuk dalam konsep ini kita menyumbang ke pesantren karena kenapa? Karena manfaatnya lebih besar. Lebih besar karena di sini bukan hanya digunakan masjid di pondok atau keramik di pondok, bukan hanya digunakan untuk sholat di sini, tetapi untuk mengkader para ulama. Setiap anak-anak nanti keluar mengajar, teh yang dipakai itu pertama akan menjadi pahala jariyah, terus mengalir bagi donaturnya, dan kedua akan menjadi saksi di hari kiamat bahwasanya kami harta ini digunakan dulu untuk ilmunya Nabi Muhammad SAW, jadi pembela nanti dari kemudian. Sedekah jariyah. Kemudian ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan seperti para pengaji. Contoh. Mau ada anak tak pesantren menjadi ustaz, menjadi anak guru, ya, menjadi kiai. Contoh, saya sekarang mengajar bab fikih, bab tata cara berwudu, saya jelaskan. Fardunya wudu, sunnahnya wudu, makruhnya wudu. Hanya sama sih gitu ya, Nabi 70 soalnya. Mesalah sama jene, serwalakan bicara manjene dia. Hanya dia wudunya jadi benar satu masjid gara-gara satu ustaz ceramah setengah jam. Hanya setiap orang tahu ya manjene dia guru panasan pahalanya. Saya dapat pahalanya. Siapa lagi yang dapat pahalanya? Omawenna. Orang tuanya, karena dia yang dia anaknya di pondok. Siapa lagi yang dapat pahalanya? Guru-gurunya, para ustadznya, karena dia yang mendidik. Siapa lagi yang mendapat pahalanya yang ini ustaz dia? Para donatur.
Para donatur yang dulu anehnya ketika mondok difasilitasi oleh orang-orang tertentu, ada yang menanggung masjidnya, ada yang menanggung asramanya, yo matanggung listriknya, yo matanggung mana. Iya anak kita setiap kau manjekne dapat pahala, itu pahalanya akan didapatkan oleh orang-orang yang ada di belakang tadi. Nah, ini berkat ilmu. Pengajian buat sawah kurang, bab tata cara puasa, menjelaskan jenis satu puasa. Pengajian buat tiap hari, malam kisah kemarin pengajian, baik di sana pahala didolongan, barakah ada santai. Barakah atau mawena, barakah para guru yang mengajar dan barakah para donatur. Luar biasa tuh dia didolong di pahala kan. Sadaqatun jariyah yang yang terakhir adalah waladun soleh yang ulahu, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jadi aset kita yang paling berharga selanjutnya adalah anak kita. Anak tadi harta yang paling berharga. Muandai saleh anak tadi mal dia manfaatkan anak kita soleh, tidak mungkin anak menjadi saleh otomatis. Tadi kalau diweena mah HP Anda mungkin. Harus anda tahu pengajian, pesantren, serahkan dulu menjadi saleh. Dan ayatnya wali-wali mengasap kurang kan. Makanya mau nggak mata itu ini hingga nana lo harta tadi barang-barang tak si bulawat, tak si auto, si galung, si kaluang dan lain sebagainya. Dia sudah ganti nama, balik nama. Tadi misalnya lalang, mau mati kita. Harta yang sekarang mati kita kumpulkan itu capek-capek, ya. Itu nanti akan balik nama mati kita. Sanggak mesa barang-barang tak terlalu sangat. Tidak akan balik nama selama-lamanya. Apa mau dia anakmu, tak anakmu. Itu tidak akan diwariskan kemana-mana. Tidak ada yang ambil. Nah ini anak biasa dilupain pendidikan agama dia. Kita lupa mengajarkan dia sholat, mengajarkan dia mengaji bagaimana dengan Rasulullah SAW. Maka dari itu pastikan kita meninggal dalam keadaan anak-anak kita sudah bisa kita lihat baktinya. Kita memang secara makmur di mana tuh mau kan? Bisa bagaimana caranya dia berakhlak kepada orang tua. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Abdullah bin Husain bin Thawil, mengenang gurita nanti akan datang satu zaman orang itu lebih pandai mendidik binatang piaraannya daripada anaknya sendiri. Kira-kira terjadi dia mau membaca tentang guru 300 tahun lalu, hampir 200 tahun lalu, hadis Abdullah bin Husain bin Thawil mengatakan akan datang satu zaman orang lebih pandai mendidik binatang piaraannya dibanding anaknya sendiri. Kalau bukti, desain burung kakak tua, malah gila aja. Mau poli warna, pilih warna lalu. Mana ada malah memang, tapi anak-anak kita mau yang dalam assalamualaikum. Lahir dia. Terjadi. Contoh. Ini sebagai contoh saja. Dia tahu piara saya patut dulu. Ya, contoh saya patut dulu. Malah tidak saya juga. Ayo lama contoh saya juga. Kayak merasa. Aku ini belum sahut. Malah dia ngomong, mana ada anak saya patut dulu. Tapi anak-anak dulu sampai sini. Mau tuh betul tadi dulu. Ini menopang pendeta akan datang satu zaman orang lebih pandai melatih binatang piaraannya dibanding anaknya sendiri. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari itu. Kita diberikan anak-anak yang soleh, barakah dan Amin. Kita terpulang menjadi anak-anak yang soleh melalui barakah para habaib, para ulama. Dan insya Allah pesantren kita ini pesantren yang dihadiri Rasulullah SAW, dihadiri para salafun saleh. Dan insya Allah mereka yang termasukkan menerjemahkan hartanya di pesantren ini sudah berada di jalan yang tepat. Dan anda adalah orang yang paling berpeluang untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Demikian yang bisa kami sampaikan. Allahumma fi ila akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.